Oke, Ibu lanjut di materi setelah regresi linear, kita lanjut ke korelasi, ya. Jadi korelasi itu untuk mencari ukuran hubungan antara variabel X dan variabel Y. Apakah semakin erat atau renggang atau sangat renggang, ya. Jadi nilai korelasi itu kita simbolkan dengan nilai R, ya. Jadi korelasi itu nilai R. Nilainya bisa berkisar antara +1 sampai -1, ya. Jadi berkisar antara +1 sampai -1. Jadi tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh di bawah dari -1. Ya, kalau peluang kemarin berapa nilainya? Kisaran nilainya kalau nilai peluang. Ada yang masih ingat? 0 sama 1. 1. Ya, berapa? 0 sama 1. Iya, 0 sampai 1. Siapa itu yang jawab? Berlian. Berlian. Iya, pintar ya Berlian. Jadi nilai peluang itu kisaran 0 sampai 1. Ya, tidak boleh kurang 0, tidak boleh lebih 1. Kalau korelasi +1 sampai -1. Nah, ini ada artinya ya nilainya. Kalau ya, nilai R itu bisa positif kalau nilai B-nya itu positif. Ya, jadi kalau nilai B yang kita dapatkan itu positif, insya Allah nilai R-nya juga positif. Nih, tapi positif berapa? Itu tergantung nanti dari hasil perhitungannya. Nah, Waalaikumsalam. Kemudian nilai R itu negatif jika nilai B-nya juga negatif, ya. Nah, itu kisi-kisi yang bisa kalian dapatkan. Nah, kemudian kita lihat di sini, kalau korelasi linearnya negatif, ya, atau kurva tren kurvanya turun, maka itu sudah dipastikan R-nya sama dengan -1. Ya, cuman perhatikan ini plotnya, bukan plot twist ya, plot datanya, plot data. Ya, kalau datanya itu teratur, ya, membentuk garis lurus yang sempurna. Titik-titik datanya ini membentuk garis lurus yang sempurna, tidak bergeser sedikit pun, maka itu sudah dipastikan R-nya sama dengan -1, ya, karena dia menurun. Nah, kalau dia naik, trennya naik, kemudian plot datanya itu persis dengan garisnya, nah itu korelasinya 1, +1, ya. Nah, kalau begini tidak beraturan, ya, tidak ada linear, tidak ada garis lurus yang bisa kita dapatkan, maka disebut tidak ada korelasinya. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Berarti R-nya sama dengan 0, ya. Nah, kalau seperti ini plot datanya ini, ya. Trennya naik tapi tidak pas di garisnya. Nah, maka ini disebut korelasi linear positif kuat, ya. Korelasi linear positif kuat, di mana R-nya itu mendekati 1. Ya, mendekati 1 di sini kasih catatan dari 0,5 sampai 1. Dari 0,5 sampai 1. Nah, kalau seperti ini agak menyebar tapi masih bisalah ditarik garis linear, ya. Nah, maka itu disebut korelasi linear positif tapi lemah. Nah, maka nilainya itu dari 0,5 sampai 0. Terbalik ya, dari 0 sampai 0,5. Nah, itu korelasi linear positif tapi lemah. Kalau 0,5 sampai 1 korelasi linear positif tapi kuat. Ya. Seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya untuk yang tren turun. Ya, plot datanya tidak pas di kurvanya tapi mendekati. Nah, maka itu disebut korelasi linear negatif yang kuat. Nah, di mana R-nya itu mendekati -1. Berarti dari -0,5 sampai -1. Nah, itu korelasi linear negatif kuat, ya. Nah, kalau seperti ini, ya, agak menyebar tapi masih bisa ditarik garis linear turun, maka itu korelasi linear negatif tapi lemah. Nah, itu R-nya mendekati 0. Ya, R-nya minus mendekati 0. Berarti dari 0 sampai -0,5, ya. Seperti itu. Jadi itu apa? Gambaran nilai R yang bisa kalian dapatkan dari berdasarkan kurvanya.
Nah, tapi bisa aja dihitung menggunakan rumus, ya, sebentar. Nah, jadi kesimpulannya itu dari nilai R, jika nilai R mendekati +1 atau mendekati -1, maka variabel X dan Y-nya memiliki korelasi linear yang tinggi. Ya, apakah itu tinggi positif atau tinggi negatif? Yang jelas disebutkan dia berkorelasi linear yang tinggi, berarti erat hubungannya, ya. Nah, kalau nilai R-nya itu ini mendekati, ya, R-nya mendekati +1, R-nya mendekati -1. Ya, yang kayak ini tadi. Ini mendekati 1 dan ini mendekati -1. Disebut korelasi linear yang tinggi. Ya, apakah tinggi positif atau tinggi negatif? Nah, terus kalau nilai R-nya itu persis 1 dan nilai R-nya persis -1, maka kesimpulannya variabel X dan Y memiliki korelasi linear yang sempurna. Ya, begitu. Nah, kemudian jika nilai R-nya sama dengan 0, ya 0 tadi yang ini, ya, tidak ada korelasi, ya maka disebut tidak memiliki relasi, ya, atau hubungan linear, begitu. Nah, kalau seperti ini maka dilanjutkan menggunakan eksponensial, ya. Jadi yang seperti ini. Selesaikan menggunakan eksponensial. Y sama dengan A kali B pangkat X. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung korelasi? Ya, caranya menggunakan koefisien determinasi sampel atau R, ya. Di mana R besar sama dengan R kuadrat. Ya, jadi R-nya dulu kita cari, baru bisa didapatkan koefisien determinasi sampelnya. Ya, jadi apa itu koefisien determinasi? Ukuran proporsi keragaman total nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh variabel Y melalui hubungan linear. Ya, jadi ukuran proporsi keragamannya. Berapa nilai keragamannya dari itu data yang kita punya, ya. Data di variabel X dan variabel Y. Bagaimana nilai keragamannya? Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai R, ini rumusnya. Ya, tambah banyak rumusnya, Dik. Nah, jadi R sama dengan N jumlah data dikali sigma X kali Y. Ya, jadi nilai variabel di X dikali dengan nilai variabel di Y, ya, di data pertama itu dikali dulu baru dijumlahkan, ya. Dikurang sigma X berarti variabel data yang ada di variabel X dijumlahkan sampai data terakhir. Begitu juga dengan sigma Y, lalu dibagi. Nah, ini perhatikan. Akarnya ini dari sini sampai sini, ya. Nah, terus di dalamnya itu ada lagi dalam kurung. Nah, jadi dalam kurung dulu yang kita kerja, baru diakarkan, ya. N jumlah data dikali sigma X kuadrat. Nah, jadi sigmanya variabel X dikuadratkan. Salah, ya, salah. Masing-masing X, jadi masing-masing data X dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Dikurang sigma XI, data X dijumlahkan, baru dikuadratkan. Lalu dikali, ini kali, ya. Jumlah data dikali sigma Y kuadrat. Variabel data Y dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Dikurang data Y, semua data Y dijumlahkan baru dikuadratkan. Jadi, setelah dapat R, maka bisa kita hitung R besarnya atau koefisien determinasinya. Nah, ini R kuadrat, berarti bagaimana? Ya, dikuadratkan ini nanti, ya, untuk mendapatkan R-nya. Nah, kita lihat contohnya. Masih menggunakan contoh yang sebelumnya, di mana regresi yang kita dapatkan Y sama dengan 2,530 tambah 1,053X. Toh, yang ini tadi kita dapatkan. Nah, hitunglah koefisien korelasi R-nya dan determinasi R besarnya. Nah, gunakan data yang kita dapatkan tadi dalam tabel ini, ya, yang sigmanya. Sigma X-nya 26, sigma Y-nya 40, sigma X-nya 232, sigma X kuadrat 158, sigma Y kuadrat 346. Nah, nanti di sini baru kita butuhkan ini, Y. Ya, Y kuadrat. Nah, jadi ini tidak apa-apa kita tambahkan ini, ya, untuk menghitung korelasi, ya.
Kalau cuman disuruh hitung sampai regresi ya enggak usah ini kolom Y. Tapi kalau ada di soal disuruh hitung korelasinya, maka tambahkan kolom Y. Ya, Y kuadrat. Ya, masukkan nilainya semua. N-nya berapa? 5. Sigma XY 232. Dikurang sigma X 26. Dikurang sigma Y 40. Bagi akar N 5 dikali sigma X kuadrat. Dikurang sigma X dikuadratkan. Oke, kali N. N-nya 5 kali sigma Y kuadrat. 346. Dikurang sigma Y dikuadratkan. 40 dikuadratkan. Ya, baru kerja yang dalam kurung dulu. Di 5 kali 232. 26 kali 40 dibagi akar, jangan lupa akar ya. 5 kali 158 dikurang 26 pangkat 2 kali 5 kali 346 kurang 40 kuadrat. Ya. Ini yang di atas kalian kurangi dulu. Hasilnya baru bagi, jangan lupa lagi akarnya. Oh, ini yang dalam kurung dulu dikerja. 790 kurang 676 dikali 1730 kurang 1600. Ini dulu dikali hasilnya baru diakarkan. Ya, didapatkan 121,73. Lalu bagi Mi 120 bagi 121,73 0,9857. Nah, ini mendekati 1 atau menjauhi 1, mendekati 0. Iya, mendekati 1 ya, berarti apa? Korelasi. Iya. Cocok Mi? Di? Ini mendekati 1 toh, korelasi linear positif yang kuat. Nah, itu baru sampai nilai R ya. Boleh nilai positif dan tinggi ya, yang kuatnya bisa kita ganti dengan kata tinggi. Nah, kemudian koefisien apa lagi? Determinasi. Ya, tinggal dikuadratkan aja. R sama dengan 0,98857 kuadrat. 0,97165 atau dibulatkan enggak dibulatkan, ini dikali 100%. Dikali 100% hasilnya 97%. Ya, menunjukkan proporsi keragaman nilai dari variabel Y, yaitu volume penjualan, dapat dijelaskan oleh nilai peubah X atau biaya promosi. Jadi menjelaskan hubungan linearnya itu sangat kuat ya, positif dan tinggi karena 97%, mendekati 100% ya. Nah, sisanya itu 3% dijelaskan oleh hal lain-lain. Ya, jadi seperti ini cara membuat kesimpulan di dalam penelitian Anda nantinya. Ya, ada variabel X, ada variabel Y. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Coba kita intip-intip dulu soal. Nah, ini adalah kisi-kisi ya. Tadi ada yang chat Ibu, Bu, adakah kisi-kisi final? Ada. Ini soal evaluasi. Ibu jadikan kisi-kisi, bukan tugas. Ya, silahkan dikerjakan. Maksudku dikerjakan kisi-kisi. Jadi kerja Ki, belajar Ki. Toh, begitu. Nah, ini nilai X, ini nilai Y. Nah, disuruh tentukan dulu persamaan garis regresinya, ya, apakah naik, turun, atau fluktuatif. Lalu disuruh prediksi. Nah, berapa nilainya kalau nilai kuisnya 85? Gitu ya. Oh, baru tentukan koefisien korelasinya. Nomor 2, ya, ini tidak ada ditentukan yang mana X, yang mana Y. Nah, ini income penghasilannya. Ya, penghasilannya siapa ini? Orang ya. Terus biaya menelponnya 35. Income itu per minggu dalam dolar. Berarti 55 dolar penghasilannya. Biaya telepon keluarga ya, 10 keluarga. Ini juga dalam dolar, 35 dolar. Silakan tentukan yang mana X, yang mana Y, baru tentukan regresinya dan koefisien korelasinya. Nomor 3, sudah dikasih maki kisi-kisi, suhu itu X, gula yang terbentuk itu Y.
Nilainya sekian. Buatlah garis regresi linearnya, lalu prediksi banyak gula yang terbentuk bila suhunya 1,75, lalu tentukan koefisien korelasinya. Nomor 4, nah ini yang menarik. Y-nya ada berapa ini? 3. Berarti pakai linear yang mana? Linear berganda. Ya, yang ini tadi Mana Mi? Nih. Oh, B1, X1, B2, X2 sampai Bn, Xn. Berarti ada 3 nilai B nanti yang kalian cari. Toh? Ya, silahkan dihitung. Tentukan dulu garis regresinya. Ya, gambarkan. Lalu dugalah apa ini? Banyaknya senyawa kimia yang larut dalam 100 gram air pada suhu 50 derajat Celcius. Lalu tentukan koefisien korelasinya. Ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya insya Allah hari Sabtu kalian ada jadwalkah pada zuhur? Pekan depan aja kalau gitu. Di jam segini juga. Final. Iya ini Ji, pelajari saja ini. Enggak 4 nomor. Salah 1 atau salah 2? Ya, pelajari saja semua. Salah 1 atau salah 2? Enggak, ini saja khusus ini. Tapi tutup buku. Oke? Jadi jangan mikir bawa tas, bawa pulpen saja. Toh? Harus jawaban Ibu Saudara. Sama kalkulator. Kalkulator manual bukan HP. Oke, yang online tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri kelas hari ini ya, jangan live dulu. Kita akhiri kelas hari ini, jangan live dulu. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, coba jangan ribut dulu, kita mau tutup mata kuliah statistika ya. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu doakan semoga kelas B1 dan B1 yang di kelas ya, dan B2 yang online yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai A. Ya. Oke, kita tutup dengan Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan selama 1 semester ini ya. Mohon diampunkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama melapangkan hati untuk saling memaafkan satu sama lain ya. Kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.